salah seorang tokoh besar Habaib Bani Alawi, khususnya di tanah Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan ini, salah seorang tokoh habaib yang bukan hanya sekedar tokoh saja, namun mencakup sebagai seorang yang alim, seorang allamah, yang mana sanad keilmuannya bersambung langsung pada akabir, orang-orang besar, para asfiya, para aulia, solihin yang ada di negeri penuh dengan keberkahan, yaitu Hadramaut. Sahibul hal Al-Habib Ibrahim ibn Umar ibn Syekh ibn Hashim ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zain ibn Alawi ibn Ahmad sahib Syi'ib ibn Muhammad ibn Alawi ibn Abi Bakar Al-Habshi ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Asadullah ibn Hasan At-Turabi ibn Ali ibn Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad sahib Mirbat ibn Ali Khalid Qasam ibn Alawi ibn Muhammad sahib Sum'ah ibn Alawi ibn Ubaidillah ibn Al-Imam Al-Muhajir Ahmad ibn Isa Ar-Rumi ibn Muhammad An-Nagib ibn Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Husain ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Syekh Al-Habshi, beliau sebagaimana yang dirangkum dan ditulis salah seorang habaib kerabat beliau sendiri di Hadramaut, wulida al-Habib Ibrahim bin Umar fi ghurfah mautin abaihi wa ajdadihi wa hiya mantiqatun baina Saywun wal Hawtah am 1292 Hijriyah, fatarabba fi hijri walidihi ma'a akhihi al-Wahid Musa ibn Umar. Sahibul hal Habib Ibrahim ini beliau lahir di kota Ghurfah, yang mana Ghurfah ini satu wilayah yang berada dekat atau di antara kota Saywun dan kota Hawtah di Hadramaut. Beliau lahir tahun 1292 Hijriah, yang artinya saat ini 1446 Hijriah, sudah berlalu kurang lebih 154 tahun dari semenjak dilahirkan Sahibul Hal Habib Ibrahim bin Umar Al-Habshi. Beliau lahir di kota Ghurfah tadi, kemudian ditarbiyah dan diasuh pendidikannya langsung oleh ayah beliau Al-Habib Umar bin Syekh Al-Habshi beserta saudara tunggal beliau yang bernama Habib Musa bin Umar. Jadi Habib Ibrahim yang kita haul sidin beisi dang sanak bernama Habib Musa bin Umar bin Syekh Al-Habshi. Falamma balagha sinnal ashirah taqriban marada waliduha Al-Habib Umar ibn Syekh, wa inda dhalik akhbara zawjatahu walidatahuma as-salihah as-syarifah Al-Hababa Syeikha binti Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Haddad annahu baytawaffa min maradi hadha, fa'amaraha annaha ba'da inqida' iddatiha min al-wafah an tantaqila hiya wa auladuhu Ibrahim wa Musa ila Saywun, wa qala laha syi abuhum min ba'di Ali Habshi. Ketika Habib Ibrahim beserta saudara beliau Habib Musa bin Umar, ketika mana Habib Ibrahim sidin menggapai umur kurang lebih 10 tahun, sakitlah sang ayah yaitu Al-Habib Umar bin Syekh, garing, jatuh sakit Habib Umar. Ketika garing Al-Habib Umar bin Syekh sang ayah ini
lalu berpesan kepada istri Sidin, yang mana ibu daripada Habib Ibrahim, yaitu Syarifah Syekhah bintil Habib Ahmad bin Taha Al-Haddad. Jadi ibunda sahibul hal Syarifah bermarga Al-Haddad. Ketika garing, sang suami mengabarkan pada sang istri bahwasanya aku akan wafat dengan sakitku yang ini, bahwasanya ini sakitku yang terakhir. Diperintahkanlah kepada sang istri, apabila aku sudah meninggal atau wafat, ujar Habib Umar bin Syekh, abah dari Habib Ibrahim, engkau wahai istriku, setelah selesai masa iddahmu, maka pindahlah bawa anak kita ke kota Sewun. Bawa dua putra kita Ibrahim dan Musa ke kota Sewun. Syi abuhum min ba'di Ali Habsyi. Akan ada ayah pengganti yang mendidik mereka berdua yang bernama Ali Habsyi. Tidak lain tidak bukan Ali Habsyi yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar atau yang kita kenal di Tanah Banjar Maulid Habsyi. Singkat cerita, wafatlah sang ayah dan selesailah masa iddah sang istri. Famtathalat amrahu fantaqalat hiya wa auladuha ila Sewun. Wa akhbar al-Habib Ali Habsyi bima amaraha bihi zawjuha. Fa amara al-Habib Ali Habsyi al-Habib Ibrahim wa akhi al-Habib Musa bi talab ilm indahu fi ribat. Kemudian sang istri pun mentaati pesan atau wasiat terakhir sang suami. Dibawalah Habib Ibrahim sahibul hal beserta saudara Sidin Habib Musa kepada kediaman sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Diceritakan kepada sahibul maulid Al-Habib Ali bahwasanya sang ayah yang menyuruh saya membawa kedua anak saya ke hadapan pian dan dititipkan kepada pian sebagai pengganti ayah untuk mendidik mereka berdua. Habib Ali Habsyi mendengar ini lalu memerintahkan kepada istri dari almarhum Habib Umar bin Syekh Al-Habsyi, titipkan kedua putramu ke pondok pesantren saya, Rubat Al-Habsyi. Yang mana Ribat Al-Habsyi di Sewun, awalul arbitah fi Hadramut. Pondok pesantren pertama yang didirikan di Hadramut itu adalah Ribat Al-Habsyi yang lokasinya di kota Sewun. Fakana Al-Habib Ali yakhussuhuma bimazidin nadhar wa ri'ayah hatta annahu lamma tufiya Al-Habib Musa qala Al-Habib Ali li Habib Ibrahim ihtasarna 'ala al-walad Musa lakin al-baraka fil 'iyal li'anna Al-Habib Musa tufiya wa zawjatuhu ma'aha hamal wa ba'da syahrain min wafa wada'at bil Habib Ahmad bin Musa. Setelah dititipkan Habib Ibrahim ini di pesantrennya Sahibul Maulid, Habib Ali Habsyi selaku pimpinan pesantren yakhussuhuma bimazidin nadhar wa ri'ayah, memiliki pandangan khusus kepada kedua putra Habib Umar bin Syekh Habsyi, yaitu Habib Ibrahim dan Habib Musa. Dipandang secara khusus, bujur-bujur diperhatikan pendidikan keagamaannya. Sampai beberapa tahun kemudian Habib Musa dan sanak daripada sahibul al meninggal dunia. Wafat dalam keadaan masih muda, namun sudah mempunyai istri ketika itu. Ketika Habib Musa dan sanak Habib Ibrahim sahibul hal meninggal dunia, Habib Ali Habsyi begitu sangat sedihnya kehilangan sosok Habib Musa, seorang santri yang rajin dalam menuntut ilmu. Namun Habib Ali berkata kepada Habib Ibrahim, lakinnal barakata fil iyal, keberkahan Musa akan turun kepada anaknya. Karena ketika Habib Musa ini meninggal, sang istri dalam keadaan hamil. Setelah itu melahirkanlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad bin Musa ibn Umar bin Syekh Al-Habsyi. Yang mana Habib Ahmad bin Musa ini termasuk ulama terkenal
dan ulama besar di kota Sewun yang juga menurunkan ulama-ulama lainnya dari garis keturunannya sampai sekarang ini. Ketika mana Habib Musa meninggal, sang anak yaitu Habib Ahmad bin Musa, rabbahu ammuhul Habib Ibrahim ahsana tarbiyah. Habib Ibrahim selaku paman langsung dari Habib Ahmad bin Musa mendidik betul pendidikan Habib Ahmad bin Musa keponakan Sidin. Fakanat bidayatu akhdhi wa talabil Habib Ibrahim lil ilmi inda syaikhihi al Habib Ali min hina tawattunihim Sewun kama dzakarna. Wa kana harisan ala hudur majalis al Habib Ali al yaumiyah al amah wal khassah. Wa yusalli ma'ahu salawat wa kadzalik salat tarawih fi Ramadan hatta wafat al Habib Ali rahimahullah sana 1333 Hijriyah. Kemudian guru pertama dari Sahibul Hal Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Syekh tidak lain tidak bukan sebagaimana kita dengar tadi adalah Habib Ali Al-Habsyi. Dan Habib Ibrahim disebut bahwasanya beliau ini harisan ala hudur majalis Habib Ali. Terus istiqamah kada lepas dari seberataan kegiatan majlis-majlis ilmunya Sahibul Maulid Habib Ali. Al-yaumiyah al-amah wal khassah, yang harian kegiatan majlisnya terbuka untuk umum orang awam ataupun majlis ilmu khusus yang dibuka oleh Habib Ali yang teruntuk orang-orang yang dikhususkan Sidin aja. Sahibul Hal Habib Ibrahim istiqamah dihadiri Sidin berataan semua kegiatan taklim sang guru tadi. Bahkan ketika Sahibul Maulid salat 5 waktu di masjid beliau Ar-Riyadh, Habib Ibrahim bagaimanapun caranya tidak mau lepas menjadi makmum di belakang sang guru Habib Ali Al-Habsyi. Sampai pada akhirnya wafatlah Sahibul Maulid Habib Ali sang guru tahun 1333 Hijriah. Termasuk daripada guru-guru Habib Ibrahim Sahibul Hal adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, salah seorang ulama besar di Hadramaut berasal dari kota Huraidah. Begitu pula Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang wafat dimakamkan di Ampel, Surabaya, termasuk guru Sahibul Hal. Begitu pula Al-Habib Ahmad ibn Abdurrahman As-Segaf, yang mana ayah daripada Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf Jeddah. Begitu pula guru Sahibul Hal Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, ulama besar di kota Sewun yang mempunyai karisma tersendiri di kota Sewun. Begitu pula Al-Habib Muhammad Hadi As-Segaf itu yu'tabar asy-Syekhul awal ba'dal Habib Ali. Setelah wafatnya Habib Ali Habsyi tadi, syekh utama selanjutnya bagi Sahibul Hal adalah Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf yang kita sebut tadi. Lianna aktsar qiraatihi alaihi fil kutubil kabirah kat Tuhfah bin Hajar fil fiqh wa kitab al-Bukhari fil hadits wa kitab Alfiyah ibn Malik wa syuruhiha fil nahwi wa ghairiha katsir min kutubis salaf yaqra'aha ala yad al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Habib Ibrahim Sahibul Hal ini banyak Sidin menghatamkan kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab besar, semisal kitab At-Tuhfah dalam fikih Syafi'i karangan Ibn Hajar di tangan Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Begitu pula menghatamkan Sahih Al-Bukhari di hadapan sang guru Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf juga. Begitu pula mentahqiq Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahu beserta syarah-syarah alfiyah yang banyak jumlahnya beliau khatamkan, beliau tahqiq di hadapan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf ini. Termasuk daripada mujahadahnya Sahibul Hal disebut Al-Habib Ibrahim min mujahadatihi qira'atu sahih al-Imam Al-Bukhari fi 3 ayyam fi syahri Muharram min kulli am wa huwa wa ibnuhu Al-Habib Muhammad wa ibnuhu Al-Habib Ahmad bin Musa fi qubbati jaddihim Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bil Hawtah yaqra'una fil qubbah min as-sabah ila al-maghrib jalsatan wahidatan
yatanawabuna al-qira'ah wa yushibuhuna ma'ahum qalil tamr wa ma'. Termasuk mujahadah ibadahnya sahibul hal. Beliau disebut dalam bulan Muharram di tiap tahunnya selama 3 hari secara khusus Habib Ibrahim beserta putra Sidin Habib Muhammad bin Ibrahim yang makamnya di Barabai, beserta pula Habib Ahmad bin Musa, bertiga ini i'tikaf atau berdiam selama 3 hari di kubah kakek mereka Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi di Hautah. Selama 3 hari berdiam di kubah membaca Sahih Al-Bukhari dari awal sampai khatam. Yatanawabun, silih berganti-bergantian sampai khatam 3 hari dalam kubah, dan ini digawi Sidin selama beliau masih di Hadramut di tiap tahunnya di bulan Muharram. Dan beliau membawa sedikit air serta korma untuk menambah energi beliau dalam membaca Sahih Al-Bukhari selama 3 hari. Singkat cerita, Al-Habib Ibrahim, beliau setelah dewasa tua dan punya beberapa anak, hijrahlah beliau ke Indonesia. Pertama beliau sampai ke Ampel menjumpai sang guru Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan singkat cerita beliau memutuskan hijrah lagi ke Kalimantan Selatan, ini lebih tepatnya di Negara, dan singkat cerita wafatlah Sahibul Hal Al-Habib Ibrahim di tahun 1354 Hijriah. Itu artinya jarak antar kita dengan Sahibul Hal ketika wafat kurang lebih 92 tahun. Ini ringkasan daripada manaqib Al-Habib Ibrahim yang ditulis oleh kerabat keluarga Sidin di Hadramut, yang mana ini sudah diterjemahkan pula dan ditambah beberapa tambahan penting dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan insyaallah Al-Habib Umar bin Abdullah bin Ibrahim selaku penjaga makam sang kakek akan menyebarluaskannya supaya kita barataan yang ziarah, yang hadir hall, sedikit banyaknya tahu seputaran manaqib daripada Al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi.